Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Rudi Dahrudi dari kelas Petika 1A. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang teknologi internet. Adapun pembahasannya, yang pertama ada sejarah internet, yang kedua ada karakteristik internet, yang selanjutnya ada ISP, yang keempat ada TCP atau IP, yang selanjutnya ada cara kerja internet. Selanjutnya ada cara mengakses internet, dan selanjutnya ada DNS atau domain system. Selanjutnya ada hosting, selanjutnya ada NID dan atau HID. Selanjutnya ada istilah dan fasilitas internet. Oke, langsung saja ke bahasan pertama, yaitu sejarah internet. Sejarah internet dimulai pada tahun 1969 ketika Departemen Pertahanan Amerika, US Defense Advanced Research Project Agency atau DARPA, memutuskan untuk mengadakan riset tentang bagaimana caranya menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Program riset ini dikenal dengan nama ARPANET. Pada tahun 1970, sudah lebih dari 10 komputer yang berhasil dihubungkan satu sama lain sehingga bisa saling berkomunikasi dan membentuk sebuah jaringan. Selanjutnya yang kedua ada karakteristik internet. Internet merupakan sarana komunikasi yang murah. Internet juga memungkinkan terjadinya dialog seseorang dengan orang lain atau one-to-one communication, dan dialog seseorang dengan banyak orang atau one-to-many communication. Selain itu, internet juga memungkinkan terjadinya komunikasi dengan tatap muka melalui telekonferensi. Komunikasi audiovisual dapat terjadi dan memungkinkan komunikasi verbal dan non-verbal terjadi secara langsung. Selanjutnya ada ISP atau Internet Service Provider. ISP atau Internet Service Provider adalah suatu badan atau perusahaan penyedia jasa penghubung ke internet melalui infrastruktur jaringan komputer yang mereka miliki. Anda tidak dapat menghubungkan diri dengan internet tanpa terlebih dahulu mendaftarkan diri ke ISP. Saat mendaftarkan diri ke ISP, Anda diberi identitas untuk mengakses ke internet berupa username dan passwordnya. Jadi, Anda tidak akan dapat menghubungkan diri ke internet tanpa menggunakan jasa ISP ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada TCP atau IP. TCP atau IP merupakan kumpulan protokol yang masing-masing bertanggung jawab atas bagian-bagian tertentu. Protokol yang satu tidak perlu mengetahui cara kerja protokol lainnya. Dalam proses pengiriman dan penerimaan data, protokol TCP atau IP sangat populer dan paling mudah diaplikasikan pada semua jenis komputer dan antarmuka jaringan. Selanjutnya ada NID atau HID. IP address terdiri dari dua bagian, yaitu Network ID dan Host ID. Network ID menentukan alamat dalam jaringan network address, sedangkan Host ID menentukan alamat dari peralatan jaringan yang sifatnya unik untuk membedakan antara satu mesin dengan mesin yang lain. Ibarat sebuah alamat rumah, network ID seperti alamat rumah dan Host ID seperti nomor rumah. Kemudian yang selanjutnya, cara mengakses internet. Untuk mengakses internet, tidak diperlukan sistem operasi atau program yang khusus. Jika kita sudah terbiasa dengan sistem operasi Windows atau Macintosh, kita tidak akan menemui kesulitan dalam menggunakan internet. Karena pada dasarnya, software yang digunakan sama seperti software aplikasi pada umumnya. Adapun, cara untuk terhubung ke internet ada beberapa. Yang pertama, ada cara dial-up atau melalui jarum PSTN. Sebelum ada handphone, komunikasi dilakukan melalui saluran telepon. Anda bisa mengakses internet dengan cara menghubungkan komputer ke kabel telepon rumah melalui modem analog konvensional. Cara ini lebih sering disebut dengan koneksi dial-up. Dial-up melalui jalur PSTN, Public Switched Telephone Network, adalah cara terhubung ke ISP atau Internet Service Provider melalui jaringan telepon seluler PSTN. Contohnya adalah Telkomsel Instant dari ISP Telkom. Yang selanjutnya ada HSDPA atau High Speed Downlink Packet Access. HSDPA adalah sebuah protokol telepon genggam dan kadang disebut sebagai teknologi
3,5G. HSDPA fase pertama berkapasitas 4,1 Mbps. Kemudian nyusul fase kedua berkapasitas 11 Mbps dan kapasitas maksimal downlink data rate mencapai 14 Mbps. Teknologi ini dikembangkan dari WCDMA atau 3G. HSDPA memberikan jalur evolusi untuk jaringan universal mobile telecommunication system atau UMTS 3G yang memungkinkan untuk penggunaan kapasitas data yang lebih besar. Selanjutnya, Anda bisa terhubung ke internet melalui Wi-Fi. Wi-Fi, pernahkah Anda melihat sambungan komunikasi tanpa kabel? Teknologi ini dikenal dengan wireless fidelity atau Wi-Fi. Teknologi jaringan tanpa kabel menggunakan frekuensi tinggi, berada pada spektrum 2,4 GHz. Arti Wi-Fi yaitu sekumpulan standar yang digunakan untuk jaringan lokal atau nirkabel, wireless local area network atau WLAN, yang didasari pada spesifikasi IEEE 802.11. Standar terbaru dari spesifikasi 802.11a atau B seperti 802.16.9 saat ini sedang dalam penyusunan spesifikasi. Dan selanjutnya ada ADSL atau Asymmetric Digital Subscriber Line. Adalah suatu teknologi modern yang bekerja pada frekuensi 34 sampai 1104 kHz. Inilah penyebab utama perbedaan kecepatan transfer data antara modem ADSL dengan modem konvensional. Selanjutnya, cara terhubung ke internet adalah menggunakan handphone. Handphone atau ponsel telah menjadi alat komunikasi yang populer, bahkan meninggalkan kejayaan telepon karena kelebihannya pada mobilitas dan individualitas. Biaya yang dikeluarkan juga lebih fleksibel daripada berlangganan telepon rumah. Murah atau mahalnya bisa diatur sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Selanjutnya ada USB modem. Saat ini banyak tersedia modem berbentuk flash disk atau bisa disebut dengan USB modem. Modem ini bisa digunakan oleh para pengguna laptop karena praktis dibawa kemana-mana. Nah, selanjutnya ada DNS atau Domain Name System. Domain merupakan alamat suatu lokasi di internet, jadi untuk dapat mengakses konten yang ada di suatu situs, Anda harus dapat menyebutkan alamat situs tersebut dengan tepat. Di dunia komputer yang serba digital, sebuah komputer akan mengenal alamat komputer lain yang dinyatakan dalam format digital. Penulisan alamat dalam format digital tersebut dinyatakan dengan 4 kelompok bilangan biner. Masing-masing kelompok terdiri dari 8 digit bilangan biner dan sebagian pemisah setiap kelompok digunakan tanda titik. Selanjutnya, ada cara kerja internet. Yang pertama yaitu service server client. Server client untuk terhubung dengan halaman web tertentu komputer dalam keadaan online. Terlebih dahulu kita harus terhubung dengan server yang bekerja sepanjang hari kecuali bila ada gangguan atau sedang down. Server adalah komputer yang mengirimkan data dari dan ke dalam internet. Pengguna internet yang meminta informasi dari server disebut klien. Komputer yang kita gunakan adalah klien yang meminta informasi dari ISP atau Internet Provider Service yang berfungsi sebagai server. Yang kedua, ada antena pemancar dan satelit. Antena pemancar dan satelit, server terhubung dengan antena pemancar, yang selanjutnya juga terhubung dengan satelit, sehingga proses transmisi data yang dapat berjalan dengan lancar. Yang ketiga ada modem dan router. Antara server dengan klien menggunakan penghubung yang dinamakan modem. Jika koneksi yang diperlukan hanya untuk satu komputer, modem dapat langsung terhubung ke komputer atau klien setelah terhubung dengan server. Namun, jika koneksi ditujukan untuk beberapa komputer, modem setidaknya dihubungkan ke router terlebih dahulu sebelum tersambung ke komputer-komputer klien. Yang keempat ada protokol. Semua server dan klien berkomunikasi dengan bahasa komputer yang disebut protokol. Jika kita terhubung dengan internet, kita akan melihat setiap alamat situs web diawali dengan HTTP, _, yang merupakan cara kerja dari World Wide Web. Ini merupakan default address bagi kebanyakan situs di dunia. Dengan tujuan agar kita tidak perlu lagi mencari-cari protokol untuk mengakses sebuah situs. Cukup dengan satu protokol meski sebenarnya ada beberapa protokol lain untuk elektronik mail, transfer data komputer, atau yang lainnya.
Yang selanjutnya ada IP. Paket informasi komputer dikirim dari komputer ke komputer menggunakan alamat numerik yang disebut IP address. IP address memberikan informasi dan dari mana paket berasal dan akan ditujukan kemana. Terdiri dari 4 deret angka dipisahkan oleh titik, misalnya 123.567.341 spasi 2 titik. Dan selanjutnya ada internet browser. Agar Anda dapat melihat informasi yang dikirim oleh komputer server, Anda membutuhkan sebuah software browser atau internet browser. Contoh software ini adalah Internet Explorer, Firefox, Netscape, Opera atau Google Chrome. Software tersebut menerjemahkan informasi yang dikirim server kepada klien, sehingga memudahkan pengguna dalam mendapatkan informasi yang diinginkan. Yang selanjutnya ada hosting. Hosting disebut juga web hosting atau sewa hosting, adalah penyewaan tempat untuk menampung data-data yang diperlukan oleh sebuah website dan sehingga dapat diakses lewat internet. Yang terakhir adalah istilah dan fasilitas internet. Ada beberapa istilah dalam internet. Yang pertama ada AD space atau ruang iklan dalam suatu website. Yang selanjutnya ada bit atau singkatan dari binary digit, unit terkecil data dalam sebuah komputer. Satu bit memuat satu boolean value, yaitu 0 atau 1. Yang selanjutnya ada AD-site atau yaitu menambahkan halaman website pada sebuah search engine atau directory online. Selanjutnya ada arsip, sebuah halaman situs yang berisi link menuju file lain agar penyimpanan lebih efisien. Arsip bisa dipakai untuk membuat salinan atau koleksi data-data terdahulu seperti kumpulan update, newsletter, dan lain-lain. Yang terakhir ada cache, sebuah tempat untuk menyimpan sesuatu sementara waktu untuk akses yang lebih cepat di kemudian hari. Biasanya web page ditempatkan di browser cache directory dalam suatu hard disk atau local proxy server. Yang selanjutnya ada fasilitas dalam internet. Ada beberapa fasilitas dalam internet. Yang pertama ada electronic mail atau email. Yang selanjutnya ada di discussion group. Ada juga mailing list atau miles. Yang selanjutnya ada news group. Dan juga ada VTP atau file transfer protocol. Dan juga ada talent, ada Goofer, dan juga ada World Wide Web atau WWW. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian, ditutup dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.